Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun menyambut bulan suci Ramadan, maka kita siapkan paling tidak ada 5. Yang pertama, memasuki bulan yang suci, maka sucikanlah diri. Suci badan sudah, suci pakaian sudah, suci pikiran sudah, suci hati sudah. Taubat nasuha, bersihkan semuanya. Membayar zakat bagus sekali di bulan suci Ramadan. Kenapa? Meringankan orang supaya yang berat-berat bisa dia agak istirahat sejenak. Saya pribadi bayar zakat seminggu sebelum Ramadan. Seminggu sebelum Ramadan bagi. Manfaatnya ngitungnya supaya mudah. Kalau pengikut pakai Januari Februari payah. Kita bayar zakat itu tidak pakai hitungan Januari Februari, tapi pakai Muharram Safar. Asal ingat bulan Ramadan, ingat bayar zakat. Jadi yang saya sampaikan itu yang sudah saya amalkan. Sucikan harta dengan zakat, sucikan badan dengan mandi, wudhu dan tayamum, sucikan hati dengan muhasabah, sucikan hubungan dengan tetangga, kawan, sahabat, minta maaf. Makanya kita diajarkan di kampung halaman kalau mau bulan puasa mengundang tetangga, baca yasin, baca Quran, bermaaf-maafan. Kenapa? Supaya kita plong lepas beribadah memasuki bulan yang suci dalam keadaan suci. Tradisi di bumi Melayu ada namanya Balimau. Balimau itu sebetulnya tradisi yang baik sekali. Karena belimau artinya mandi dengan limau. Orang di luar Sumatera yang tak tahu limau, berjeruk, berorange juice. Karena jeruk itu kalau orang mencuci ikan hilang lemak-lemak bau amisnya dengan jeruk. Begitulah orang dulu yang belum punya deterjen, belum punya sampo, belum punya sabun, mandinya pakai limau. Diambil limau nipis, limau purut, limau segala limau, ditambahkan bunga-bunga, kuntum, melati, mawar, masuk bunga tai ayam. Lalu diambil juga lah mayang kelapa, mayang macam-macam, dicampur, dimandikan. Asal tradisi itu baik, tak salah. Tapi kemudian menjadi rusak karena zaman sekarang orang tidak beli mau sekedar mandi, beli mau pakai keyboard tunggal. Apa hubungannya? Beli mau pakai baduo dia teban, bonceng-boncengan, merusak. Maka kalau ada anak-anak muda di hari sebulan petang megang, sehari menjelang bulan puasa, izin untuk ikut ramai-ramai, jangan kasih. Ulama wajib memfatwakan haram. Kenapa? Karena ada perbuatan maksiat. Tapi kalau bisa dijaga, baik, tak salah. Saya mau menjelaskan bahwa tradisi nenek moyang dulu baik, dirusak oleh orang sekarang. Setelah suci bersih, siapkanlah budget lebih. Ramadan kan makanannya dikit Pak Ustadz, cuman sahur sama berbuka. Kenapa dilebihkan? Di rumah siapa aja? Suami, istri, anak 2, ada yang membantu asisten rumah tangga 5 orang, buat 10 porsi, 2 kali lipat. Yang 5 lagi untuk apa? Antarkan ke fakir miskin yatim, untuk apa? Adik-adik mahasiswa yang tinggal di masjid, warim. Membagi makanan jam 6 supaya jam 6.30 sama-sama berbuka. Banyak juga orang di Pekanbaru ini bagi makanan pulang tarawih jam 10 daripada basi. Sudah basi santannya, bubur kacang hijau, kolak baru dikasih. Dimakan yatim jam 11, jam 12 mati. Bukan sedekah, itu namanya laknat Allah diundang turun. Antarkan ke sana daripada busuk, antarkan ke sana daripada tak termakan. Bukan pahala sedekah. Yang ketiga adalah siapkan fisik. Karena ibadah Ramadan ini full. Dari mulai sholat isya berjamaah, sambung tarawih berjamaah, sambung witir berjamaah, sambung iktikaf berjamaah, siangnya siam, malamnya qiyam. Maka fisik mesti sehat. Jangan banyak-banyak minum es. Karena kalau minum es, radang tenggorokan, sakit kepala, masuk angin, demam. Minuman yang paling bagus sunnah Nabi SAW, direndam kurma jam 4, jam 3 sore dengan air panas. Nanti kira-kira jam 6 dia mulai air suam-suam kuku, diaduk, diminum airnya. Itu amat sangat bagus untuk usus. Kenapa? Karena usus kita kering 13 jam setengah tak kena makanan, masuk dia. Pertama, suci. Yang kedua, siapkan budget lebih. Yang ketiga, siapkan fisik yang kuat karena ibadah yang kuat. Yang keempat, siapkan untuk mendapatkan ilmu full di madrasah Ramadan. Karena di Ramadan itu ada kajian subuh, ada kajian duha, ada kajian zuhur, ada kajian asar, ada kajian menjelang berbuka, ada kajian dari isya ke tarawih, ada kajian iktikaf. Jadi keluar dari Ramadan, umat Islam mestinya menjadi orang berilmu.
Karena ada madrasah namanya Madrasah Ramadan. Saya anjurkan masjid-masjid buat rekaman video, diupload. Masjid punya channel. Supaya apa? Supaya kajian-kajian itu tidak hilang. Nah, ini semuanya, apalagi membuat channel sekarang gratis begitu mudahnya. Kalau tidak dibuat persaingan orang-orang baik di sosial media, maka orang-orang jahat akan tampil. Dulu masih ada sensor film nasional, ada komisi penyiaran, ada pengawas. Sekarang tak ada lagi. Orang bebas menampilkan apapun. Orang terkenal bukan karena prestasi, tapi karena sensasi. Orang yang suka minum khamar, dia buat podcast khamar. Orang maaf suka zina, dia buat podcast zina. Karena kita tak buat. Jadi anak-anak ini kita buat dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Ada lomba podcast, ada lomba video pendek, ada lomba. Kalau zaman saya dulu lomba azan, lomba imam, lomba khutbah, lomba ceramah. Zaman sekarang dikaitkan dengan media, sosial media. Nanti masing-masing bersaing di tengah dunia maya, maka akan tampil yang berprestasi. Yang terakhir adalah di bulan Ramadan itu disiapkan Al-Quran dari sekarang. Pulang dari sini nanti beli Quran yang ada terjemahnya, ada tajwid, idgham, ifa, gunnah, qalqalah, bila gunnah warnanya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. Ada Qurannya, ada tajwidnya, ada asbabun nuzulnya, ada terjemahnya, ada tafsirnya. 5 isinya harganya 250.000. Sementara harga sendal 500.000 yang fungsinya cuma menjaga kaki dari tai ayam. Banyak orang punya Quran tak pernah dibaca, hanya sekedar untuk akad nikah mahar. Matanya menengok Quran cuma 2 kali. Sekali mengingatkan Quran untuk mahar, sekali lagi untuk mati sakaratul maut di ruang ICU. Tak mati-mati, buka kan mati. Maka inilah kesempatannya, siapkan Al-Quran. Karena kita tak lama lagi, hari ini sudah 26 Sya'ban, 27, 28, 29. Pas tanggal 29 nanti, maka tim hisab dan ru'yah melihat anak bulan. Kalau nampak anak bulan, besok puasa. Tak nampak anak bulan, maka genapkan Sya'ban 30 puasanya. Kita tunggu saja dari Kementerian Agama, saksi tersumpah disebar dari Sabang sampai Papua untuk melihat anak bulan. Anak bulan itu bahasa Arabnya hilal. Bulan yang penuh bahasa Arabnya badar. Sudah jadi nama orang Indonesia, Badarudin, Hilaludin. Makanya suami ibu yang namanya Pak Hilal nanti pas tanggal 29 jangan dikasih keluar karena dia sedang dicari-cari orang. Mau Ramadan masuk, siapkan 5. Setelah nanti keluar dari Ramadan, evaluasi diri masing-masing. Yang berlebih juga 5. Apa yang kau dapatkan setelah Ramadan? Aku semakin on time, tepat waktu. Karena sholatnya tepat waktu, sahurnya tepat waktu, yang paling tepat waktu berbukanya. Menjadi orang yang paling disiplin. Yang kedua, setelah Ramadan, orangnya paling suka bersedekah. Itu tetangga saya itu dulu, Pak Ustadz, pelit, bin bakhil, bin kedekut, bin medit, bin kikir, bin... Tapi setelah bulan Ramadan ini dia dermawan. Kenapa? Karena di Ramadan dia sudah paham tentang hakikat hawa nafsu. Semua mau dimakan pas jam 6 sore. Mobil merah pun disangka semangka, mobil hijau disangka melon. Tapi begitu sudah azan maghrib berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk 2 teguk air, masuk 2-3 kurma. Kurma itu yang bagusnya ganjil, 1, 3, 5. Kau kurma berapa? Alhamdulillah 3 Pak Ustaz. Berapa? 3 kotak. Itu bukan berbuka, itu namanya usus lubang. Yang meningkat lagi ketiga adalah meningkat kualitas bacaan Al-Quran. Yang sebelumnya terbata-bata, karena di bulan Ramadan dia tadarus, dia punya program khatam Quran, dia punya program baca Quran tahajud, i'tikaf malam. Ada lagi sekarang namanya Quran tahajud. Pakai meja, pakai alat, kita bisa tengok, dibaca saat tahajud malam. Kami pernah mengkhatamkan 30 juz Quran, sholat tarawih bersama Ustadz Qurtubi dan Yasir. Makmumnya itu-itu aja. Saya, Ustadz Qurtubi, Yasir, Ustadz Tatang. Ketika Covid bulan Maret 2020, tak ada saya keluar ceramah di Pekanbaru aja. Nah, hikmahnya khatam baca kitab, khatam
membaca Quran dalam sholat. Yang keempat, bertambah takwa. Orang di bulan puasa itu takwanya luar biasa. Diajak orang cerita aib orang lain, takwa. Bu, kabarnya anak si anu, suami si anu, menantu suami. Takwa. Nanti habis buka kita lanjutkan. Maka di bulan Ramadan takwa. Yang terakhir, yang kelima adalah bertambah kecerdasan emosional. Karena di bulan Ramadan itu asupan gizi kurang, gula kurang, emosi naik, bawaan mau ngamuk. Tapi dia dilarang untuk marah-marah. Maka di luar Ramadan dia pun stabil. Bu, anak ibu kemarin kami lihat dibonceng laki-laki. Enggak apa-apa, sabar. Suami ibu dilarikan pelakor. Apa? Jadi yang meningkat setelah Ramadan itu 5. Jadi kalau ada orang setelah Ramadan, kamu setelah Ramadan meningkat berapa? 5 juga. Apa? Kolesterol, gula darah, berat badan, diabetes meletus, asam urat, kena emping melinju 3 toples. Bukan itu tujuan Ramadan. Itu orang yang hanya sekedar memindahkan jadwal makan. Makan pagi dipercepat jadi jam 4, makan malam dipercepat jadi 6.30, makan siang didelet, lalu dibalaskan sakit hati saat azan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hari pembalasan. Nauzubillah.